Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya Adi Sisilo akan menjelaskan mengenai potensi geowisata yang ada di daerah Malang, khususnya daerah Malang Selatan. Seperti kita ketahui, daerah Malang itu adalah daerah kars, dan juga sebetulnya pada masa tersier dulu gunung api itu ada di daerah Malang Selatan, gugusan gunung api itu ada di daerah Malang Selatan, sehingga pantai-pantai ataupun kondisi geologi yang di daerah Malang Selatan itu sangat-sangat kompleks dan sangat bagus sekali. Karena apa? Daerah Malang Selatan seperti kita ketahui dengan adanya jalur lintas selatan saat ini sudah mulai banyak sekali daerah-daerah yang dibuka untuk pariwisata. Tentunya pariwisata itu jangan hanya sebagai pariwisata keindahan saja, tetapi kita dalam hal ini sebagai insan akademik dan juga sebagai geosaintis perlu mengembangkan apa yang dinamakan geowisata. Geowisata bukan hanya masalah keindahan, tetapi di situ kita perlu tahu adanya kesejarahan dari geologi setempat, juga geoculture-nya, sosialnya, dan juga geoheritage di sini. Sehingga hal-hal yang sangat mendasar sekali mengenai kondisi daerah tersebut bisa diungkap secara nyata dengan pandangan seorang ahli geosaintis. Dalam hal ini geowisata mestinya akan sangat menarik, bukan hanya aspek untuk entertainment atau untuk kesenangan saja. Edukasi di sini sangatlah ditekankan. Karena apa? Ke depan seperti kita ketahui yang sebelumnya, sebelum pandemi ini, wisata itu adalah devisa kedua setelah pajak. Bahkan industri wisata pun itu masih lebih besar hasilnya daripada industri sumbangan dari gas, minyak, dan sebagainya. Sehingga industri wisata dan ini geowisata perlu kita kembangkan. Yang bisa mengembangkan nantinya adalah adik-adik atau teman-teman kita semuanya yang bergerak di dalam geosaintis yang memahami kondisi tersebut. Nah, kita ketahui daerah Malang Selatan itu adalah daerah kars. Karena Malang Selatan sampai sejauh ke arah utara sekitar 20-an kilo itu adalah kapur. Sehingga kapur tersebut dulunya kars, yang itu dulunya adalah juga daerah laut dangkal yang terangkat dan kapurnya akan di situ. Tetapi pada masa pertengahan itu terjadilah sebuah intrusi batuan beku atau pegunungan gunung api di daerah tersebut. Dan juga bahkan ada juga rawa-rawa yang sehingga nanti akan kita dapati juga adanya tempat-tempat batu bara yang itu adalah merupakan rawa yang terdegradasi, sehingga kita bisa ketahui lokasi-lokasi tersebut untuk objek wisata geowisata. Geowisata ini memang tadinya bernaung di bawah ekowisata, ekonomi. Tapi dalam hal ini geowisata lebih menonjolkan aspek-aspek geonya, geoheritage. Jadi lebih menonjolkan kesejarahan, sejarah dari daerah tersebut, terbentuknya bagaimana daerah-daerah tersebut. Kalau kita ketahui terbentuknya, maka ketika kita bercerita kepada klien kita, kepada teman-teman yang sedang berwisata, itu akan bisa menarik. Dan nantinya dengan berbagai fasilitas, dengan penginapan di sana, bisa akan membuat wisatawan itu menginap 2-3 hari pada sesuatu objek yang memang sangat menarik dan sangat. Di daerah selatan banyak sekali kita jumpai adanya kerucut kars dan sebagainya. Gua-gua daerah kars juga banyak. Tak kalah penting adalah adanya bekas-bekas intrusi dan batuan beku yang muncul di sana, dan juga daerah-daerah seperti zeolit dan sebagainya banyak juga terjadinya, sehingga ini sangatlah menarik untuk kita ketahui. Geowisata ini akan bisa digerakkan ke arah geopark, ya. Kalau potensi-potensi itu bisa kita gali dan kita identifikasi secara resmi. Memang nantinya kita akan mengacu, kalau kita masuk ke geopark kita harus mengacu ke arah UNESCO. Memang langkah panjang, tetapi kita harus mulai di daerah Malang Selatan ini. Dengan adanya pengembangan
geowisata yang ada di daerah Malang Selatan, maka akan sangat penting sekali untuk kita ketahui, yaitu geopark ini bukan hanya semata-mata untuk keindahan dari alamnya, tetapi semuanya itu harus melibatkan masyarakat, karena masyarakatlah yang harus memetik keuntungan dari kesemuanya ini. Masyarakat harus terlibat dan masyarakat harus mendapat manfaat, dan bukan sekedar manfaat tetapi adalah mendapatkan hasil. Masyarakat akan bisa memproduksi craft di sana, sehingga nanti akan bisa ikut dipasarkan di daerah geowisata ini. Kalau kita berkaca mengenai geopark, kata geo mestinya akan ada hubungan dengan batu, sehingga dalam hal ini siswa akan bisa meningkatkan pengetahuannya mengenai keadaan ilmu-ilmu geologi atau ilmu kebumian, sehingga di wilayah desa-desa sangat banyak sekali masyarakat sekarang yang masih belum paham. Misalkan daerah tersebut adalah banyak sekali dengan fosil, tetapi ternyata itu fosil yang ada di fosil binatang laut, tetapi ternyata itu ditambang kapurnya. Karena apa? Karena ketidakmengertian masyarakat. Saya pernah mendapatkan sebuah fosil binatang laut dengan tulangnya yang cukup besar, sekarang masih saya simpan, dan ada juga bekas-bekas tulang atau duri-durinya. Ternyata itu sekarang ditambang dan kita tidak mampu untuk menghentikan, karena itu adalah memang masyarakat memerlukan, dan perangkat atau pemerintah setempat tidak paham bahwa itu adalah sebetulnya mempunyai nilai, bukan sekedar nilai ekonomi, tetapi nilai pengetahuan yang tinggi, sehingga kita bisa bercerita di situ sebetulnya. Dalam keadaan ini, maka kita akan apa sih sebetulnya tujuan dari perguruan ini? Jadi kalau kita bicara mengenai tujuan dari Geopark Malang Selatan adalah menggunakan konseptual geofisika yang berbasis strategi inovatif untuk mewujudkan pariwisata berkelanjutan. Artinya apa? Jangan sampai dengan adanya pariwisata ini lingkungan jadi rusak. Pariwisata harusnya malah mempercantik lingkungan, jangan sampai lingkungan nanti menjadi terdegradasi dan menjadi rusak. Inilah yang akan kita kembangkan di daerah Malang Selatan. Ada beberapa tujuan pariwisata yang berkelanjutan yang meningkat. Pertama adalah meningkatkan aktivitas geowisata. Yang kedua, ekonomi masyarakat lokal juga harus meningkat. Mengidentikan peran-peran yang dapat dimainkan oleh geopark untuk memperbaiki kondisi kehidupan penduduk setempat. Karena apa? Semuanya itu harus berbasis pada penduduk setempat. Mengidentikan strategi inovatif dalam aktivitas geowisata. Jadi, sedangkan tujuan yang spesifik adalah untuk mencapai tujuan pembangunan daerah, yaitu keterlibatan masyarakat lokal harus betul-betul kita kembangkan. Keterlibatan masyarakat lokal harus terus kita tingkatkan, karena semuanya itu adalah yang intinya adalah untuk masyarakat lokal. Ya. Nah, ini bagaimana urgensinya? Jadi kalau kita lihat penelitian ini, urgensinya adalah untuk potensial daerah kars. Kars karena daerah tersebut memang daerah kapur, tetapi di daerah tersebut muncullah satuan-satuan batuan dalam peta geologi, mungkin satuan-satuan formasi yang bermacam-macam. Yaitu di sini akan menjadi destinasi pariwisata untuk peningkatan kesejahteraan penduduk dan ekonomi untuk daerah Kabupaten Malang. Mestinya kalau pajak-pajak akan masuk daerah, masuk pemerintahan, tetapi penduduk akan bisa memanfaatkan dari belanja para wisatawan yang datang. Bukannya craft saja, tetapi hasil-hasil bumi yang biasanya hanya dijual dan dibawa ke kota, di situ bisa dipasarkan dan bisa mempunyai nilai ekonomi yang lebih tinggi. Selain itu, di dalam konseptual geowisata, maka strategi inovatif yang merupakan inovatif, yaitu berbasis teknologi. Di sini nanti akan juga berbasis teknologi informasi.
Artinya apa? Kalau kita berwisata di daerah tersebut, kita akan nantinya cita-cita kita itu akan ada kita sentuh daerah tersebut. Daerah ini adalah mempunyai satuan ini, kondisi geowisatanya. Nanti kita menuju ke tempat yang lain, kita akan diterangkan dengan daerah tersebut, kesejarahannya. Jadi historicalnya bagaimana, terjadinya daerah tersebut bagaimana, dan sebagainya. Dan ini akan sangat menguntungkan masyarakat ketika para tour guide tidak bisa datang, masyarakat pun sudah mulai bisa belajar untuk hal-hal tersebut. Ini KARS tadi sudah, saya kira keterangan KARS bagaimana, pengelolaan KARS adalah bagaimana, jadi pengelolaan KARS ini harus berbasis untuk pembangunan yang berkelanjutan, tidak boleh sampai merusak KARS. KARS yang ada ini harus selalu dilindungi dan dimanfaatkan untuk kesejahteraan. Jangan sampai KARS ini yang, KARS ini memang bernilai ekonomi, tapi ekonomi untuk tambang, untuk merusak, jangan sampai. KARS ini harus dilindungi dengan keindahannya dan sejarah geologinya. Masyarakat datang membawa uang, membawa devisa ke masyarakat sekitar, dan itulah kemanfaatan ekonomi tersebut. Ini Indokars dan KARS juga ini sebagai berikut. Jadi fungsi-fungsi dari KARS ini juga sangat banyak sekali. KARS yang ada di Malang Selatan itu adalah salah satunya sebagai penyimpan air. Salah satunya adalah sumber penyimpan air yang ada di KARS Malang Selatan adalah namanya menurut petanya dari PUPR itu sumber KARS daerah Sumber Bening. KARS yang ada di situ tersimpan air, terus nanti akan membuat sungai bawah tanah, di mana sungai bawah tanah itu mempunyai debit yang sangat tinggi. Suatu ketika kami ke selatan, ada sebuah sumur yang tidak pernah kering. Ketika dipompa dengan pompa mesin pun tidak pernah bisa habis. Ternyata apa? Memang di bawahnya dialiri oleh sungai bawah tanah daerah KARS dan penduduk tersebut. Masyarakat sekitar membuat sumur sebelahnya ternyata tidak ada. Berarti memang itu adalah daerah yang dilalui oleh sungai bawah tanah, dan itu sangat mengajarkan. Memiliki fungsi sebagai daerah imbuhan air tanah, memiliki fungsi sebagai media penyimpan air tanah, dan memiliki mata air permanen, serta memiliki gua yang nantinya membentuk sungai jaringan bawah tanah tersebut. Jadi gua-gua di daerah KARS yang nantinya ada stalaktit, stalagmit itu sangat indah sekali dan banyak terjadi di daerah Malang Selatan. Ini studi kita daerah wilayah Malang Selatan, ada beberapa kecamatan, yaitu kecamatan ini adalah kecamatan yang langsung nempel atau bersentuhan dengan pantai Malang Selatan. Ini sengaja itu. Ada juga kecamatan yang daerah utara, tapi kita hanya kecamatan Tirtoyudo, Sumber Mancing Wetan, Pagak, Kalipari, Gedangan, Donomulyo, Dampit, Bantur, dan Ampel Gading. Ya. Ini tata guna lahan di daerah Malang Selatan sana. Jadi masih juga banyak daerah-daerah yang hijau. Walaupun tidak sehijau yang dulu, tetapi masih juga banyak saat ini. Penghijauan mulai digerakkan kembali dengan adanya beberapa peristiwa bencana alam, longsor dan banjir yang terjadi beberapa waktu yang lalu, sehingga penghijauan sekarang mulai digalakkan kembali. Ini hidrologinya cukup bagus. Sungai masih banyak, sungai-sungai apalagi dalam musim kemarau sungainya masih, tapi dalam musim kemarau sungainya juga masih ada. Apalagi dalam musim penghujan sungai-sungai tersebut masih banyak yang mengalir, dan bahkan kadang terjadi sebuah banjir di daerah Malang Selatan sana. Ada namanya di daerah Rawotrate itu beberapa waktu yang lalu terjadi banjir. Akibat apa? Akibat tidak terentampungnya air melalui sungai dan menggenangi desa atau pedukuhan masyarakat daerah selatan tersebut. Ya. Ini geomorfologi KARS Malang Selatan yang kita punyai, itu adalah
jalan kuning itu jalan, dan sekarang sudah ada jalan JLS, jalur lintas selatan, yang melalui daerah Malang Selatan, dan kita bisa singgah pada daerah-daerah tersebut. Ini salah satu beberapa site di antara beberapa site. Yang pertama adalah Kedung Jembar dan Pelamparan Kars. Ini adalah di daerah Sumberoto yang mempunyai ketinggian 145 feet atau sekitar 315-an meter atau 300 meter, merupakan daerah-daerah karbonatan. Tetapi apa? Di situ terjadi sebuah air terjun, dan sungai di daerah tersebut cukup indah, air terjunnya sangat bagus sekali. Air terjun tersebut makanya dikatakan Kedung Jembar, itu adalah karena adanya dua air terjun tersebut. Gua yang ada ini, kalau kita mengenai dengan kendaraan ke Malang Selatan melalui jalur timur, yang jalur sebelumnya, sebelum jalur barat daerah Bantul, kita lewat jalur Sumber Manyungetan, kita akan melewati daerah ini. Gua Gampingan terletak di Desa Tujuh, Kecamatan Sumber Manyungetan. Konon kabarnya daerah sini, gua ini sering digunakan orang untuk bertapa dan sebagainya. Ada juga fosil yang ditemukan di daerah ini. Ini adalah Pantai Modangan, salah satu pantai yang kita gunakan penelitian untuk geowisata. Pantai ini pantai yang mempunyai unsur geologi, yaitu singkapan batuan beku dan juga mempunyai singkapan batuan segmen pasir. Jadi batuan beku artinya apa? Ternyata daerah tersebut dulunya juga ada intrusi batuan beku, intrusi gunung api yang tersier. Jadi sehingga di sana banyak sekali kita dapati tuf, dan juga kita dapati zeolit serta batuan beku yang lainnya. Jadi Pantai Modangan ini di Desa Sumberoto mempunyai yang 0 meter. Dulunya adalah daerah gunung api selatan yang berumur Oligocene. Dengan adanya di pantai tersebut tersingkap adanya batuan beku basaltik. Ini yang lebih indah lagi, yaitu pantai di daerah Lenggok-Sono. Kalau kita mau ke Lenggok-Sono, cukup daerah dari Malang Selatan menuju ke daerah Dampit. Di sana nanti akan ada daerah Tirtoyudo, kita belok ke kanan. Belok ke kanan, nanti di tengah-tengah itu akan ada dua jalan. Yang satunya ke pantai Lenggok-Sono, yang satunya ke pantai yang lainnya sekali. Pantai yang lain satunya itu daerah Tirtorejo, ini banyak masuk kecamatan Tirtoyudo. Jadi Pantai Lenggok-Sono ini sangat bagus sekali. Ini ada Banyu Anjlok dan Pantai Bolu-Bolu. Banyu Anjlok ini indah sekali. Kenapa? Di tengah-tengah batuan kars, batu kapur, ternyata ada sebuah intrusi batuan beku yang masif besar sekali. Dan air melewati daerah tersebut yang sebelah kiri itu. Air melewati sungai tersebut, turun pas di bawah itu adalah pantai. Kita bisa juga berenang, itu ada jadi kolam. Kita bisa juga berenang. Ini adalah fresh water, air dari mata air, dan sebelahnya lagi nanti kita sudah dapati air dari laut. Dan ini akan mengalir ke laut. Ini sangat indah sekali. Saya juga sudah sampai sini bukan melalui jalan darat, tapi melalui jalur laut. Kita bawa perahu ke daerah sini. Ini yang satunya adalah Pantai Bolu-Bolu. Yang ini adalah banyak terjadi pantainya itu adanya crack, yaitu adanya sebuah join, kolurar joinnya sini, kolurar join tapi mendatar. Artinya apa? Daerah tersebut terjadi sebuah desakan sehingga terjadilah sebuah kolurar join di daerah ini. Orang tidak akan memperhatikan, tetapi bagi kita seorang geoscientist, seorang ahli kebumian akan berarti, oh ini kok ada sebuah kolurar join, berarti sini dulu ada sebuah desakan atau ada tekanan yang menyebabkan batuan beku tersebut menjadi seperti tiang-tiang ini. Jadi
kawasan Pantai Lenggok Sono terletak pada satuan batuan terobosan atau intrusi, di mana satuan intrusi ini merupakan intrusi dangkal dekat rumah. Batuan dominan yang ada di situ adalah granodiorit, yaitu feldspar, amphibol, kuarsa, dan sedikit kandungan biotitnya yang ada di situ. Jadi nampak sekali di antara beberapa kars ini muncullah sebuah satuan batuan beku yang ada indah sekali air terjunnya melalui sebuah batu beku yang besar. Batuan beku itu yang sebelah kiri itu nanti tertutup oleh air dan air terjun ke bawah. Di bawah itu sudah terjadi kolam renang. Di situ kita bisa berenang sebelum main ke tempat pantai yang lain. Ini juga kalau kita juga ke selatan, saya dulu juga surprise kenapa di daerah ini kok ada satuan lapisan-lapisan batu bara. Ada singkapan batu bara. Hampir tiap tahun ketika sebelum pandemi ini, ketika kita kuliah lapangan geologi, kita mesti berhenti di sini dan kita bercerita bahwa batuan seperti kita ketahui, kalau batu bara ini mesti terjadi di daerah rawa. Berarti dulunya di situ adalah rawa yang tertimbun dan rawa tersebut tidak habis, tidak terdikei atau tidak menjadi sampah atau tidak menjadilah batu bara ini. Lapisan-lapisan tersebut ada sehingga ketika kita membawa mahasiswa atau orang itu kita terangkan ada batu bara sekitar sini dan ini perlu kita perhatikan. Ya. Nah, dari kesemuanya ini ternyata coba kita nilai. Memang ada daerah-daerah yang sulit dijangkau, tetapi ada daerah-daerah yang memang sudah. Limestone Gua Gampingan ini karena ini di pinggir jalan maka aksesibilitasnya 5, nilai geologinya 5 karena sangat bagus. Ini ada gua pinggir jalan yang itu menunjukkan adanya kars, proses-proses geologi dari batuan kapur. Keindahannya 4, jadi total 14. Singkapan tebing Gamping juga begitu, mempunyai nilai yang cukup bagus 13. Kedung Jembar dan Pelamparan Keras. Nah, ini aksesibilitasnya jalan menuju ke sana memang masih agak sulit. Artinya mungkin mobil bagus masih tidak bisa, jalanan paling kalau kita persiapkan paling tidak yang Avanza atau 4-wheel drive, tetapi kalau sampai sedan tidak atau sulit sampai ke sana. Aksesibilitasnya 3. Tetapi nilai geologinya 5, sangat bagus sekali, keindahannya 5. Pantai Lenggok Sono tadi, yang ada Pantai Bolu-Bolu dan Pantai Banyu Anglot yang terakhir tadi, aksesibilitasnya juga sangat sulit di sana. Artinya apa? Bukan sulit dijangkau, tetapi ada. Tapi ternyata apa? Ternyata di daerah tersebut itu banyak turis limpahan dari Bali, yang turis dari mancanegara menginap di sana sampai beberapa hari. Waktu saya ke sana itu ketemu dengan turis dari Jerman yang berselancar karena sana pantainya itu adalah tidak pantai lepas, tetapi di situ gelombangnya untuk peselancar pemula sangat bagus sekali. Ini untuk sekedar wisata, tetapi dari geowisatanya nilai geologinya juga bagus 4 dan keindahannya 5, sangat bagus ini Pak. Aksesibilitasnya memang kita harus mempunyai kendaraan yang bagus. Singkapan Gampingan Lapuk ini aksesibilitasnya 5, bisa dilalui langsung dengan kendaraan, bisa nilai geologinya tidak terlalu tinggi 4, keindahannya tidak terlalu baik. Pantai Modangan ini lagi. Pantai Modangan itu untuk menuju ke sana nampaknya kendaraan yang paling baik adalah sepeda motor. Mobil mungkin bisa, tetapi mobil-mobil yang bagus tidak terlalu direkomendasikan karena apa? Jalannya belum lebar, di samping jalan belum lebar, tapi jalannya untuk akses itu juga masih agak sulit. Aksesibilitasnya 2, geologinya 4, tetapi keindahannya 5. Singkapan batu bara ini ada di pinggir jalan, nilai aksesibilitasnya 5, nilai geologinya 4 karena kita bisa bercerita kepada
masyarakat yang akan menikmati wisata ini dan juga kepada masyarakat edu wisata itu kita bisa cerita, tetapi keindahannya memang hanya sebuah tebing. Ya. Daya dukung lingkungan ini sangat perlu kita perhatikan. Daya dukung lingkungan itu adalah kemampuan lingkungan untuk bisa meningkatkan atau untuk menjaga, mendukung kehidupan manusia yang ada di sekitar situ dan juga makhluk-makhluk yang lainnya. Jadi daya dukung lingkungan ini sangat penting sekali karena apa? Kalau kesemuanya baik, indah, segi geologinya bagus, tetapi kalau lingkungannya tidak mendukung, maka itu nanti bisa merusak lingkungan. Sehingga pertama daya dukung lingkungan apa? Ketersediaan air harus ada, harus kita juga perhatikan. Karena apa? Kalau ketersediaan air tidak ada, wisata sudah terlalu banyak, airnya nggak ada, ini juga akan menjadi masalah. Sehingga ketersediaan air itu apa? Kita harus reboisasi daerah-daerah yang tadinya merupakan tangkapan air, itu harus kita coba kembalikan lagi. Daerah tersebut dulu dibongkar, dipotong, dan hanya ditanami dengan tanaman-tanaman kayak pisang dan sebagainya. Itu nantinya kita sarankan untuk direboisasi kembali dengan tumbuhan-tumbuhan yang bisa menghasilkan air. Ini juga kalau kita merujuk ke Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, daya dukung lingkungan hidup adalah kemampuan lingkungan hidup untuk mendukung kehidupan manusia dan makhluk yang lainnya, sehingga kesemuanya itu bisa seimbang dalam menata atau dalam melaksanakan kehidupan tersebut. Masyarakat tidak sampai terlalu mengganggu lingkungan, tetapi lingkungan tersebut tetap mendukung aktivitas dan juga ketersediaan keperluan yang dibutuhkan oleh masyarakat. Apalagi nanti kalau ini sudah masuk menjadi geowisata, masyarakat luar ke sana, sehingga hal-hal yang khususnya yang berhubungan dengan air harus kita perhatikan betul-betul. Ini ada beberapa faktor yang perlu dalam daya dukung lingkungan itu. Yang pertama adalah jumlah sumber daya alam yang tersedia dalam ekosistem tersebut itu harus terpenuhi. Jumlah ukuran populasi dan atau komunitas mungkin ini janganlah sampai menumpuk di sana. Artinya masyarakat harus disebar, jangan sampai menuju satu tempat sehingga kesulitan. Kecuali kalau kita mendapatkan sumber-sumber daya dukung lingkungan yang lain. Jumlah sumber daya alam yang dikonsumsi oleh setiap individu dalam komunitas tersebut harus diketahui. Biasanya di daerah-daerah tersebut di samping adanya hutan dan juga tumbuhan batuan-batuan tersebut juga banyak sekali terjadi sawah-sawah karena daerah tersebut juga hasil dari sedimentasi material-material yang dari sana, sehingga sawah-sawah itu sangat subur sekali. Nah, daya tampung dari sungai di Malang Selatan ini cukup masih bagus. Dalam waktu 2 tahun itu dilakukan pengukuran, tetapi pengukuran ini menghasilkan hasil yang masih bagus. Kualitas air juga diketahui masih baik karena di sana tidak ada pabrik dan sebagainya. Kualitas air yang langsung dari hutan itu masih memberikan kualitas air yang baik. Bahkan kita tidak segan-segan untuk berani langsung meminum air dari mata air tersebut. Ya. Jadi potensi sosial budaya dan ekonomi, ya. Ini sosial budaya ke ekonomi ini cukup harus kita perhatikan juga karena apa? Geowisata ini tujuannya adalah untuk manusia dan lingkungan. Manusia tersebut jangan sampai manusia itu menjadi makhluk individu. Sosial budayanya harus kita jaga. Budaya-budaya lokal tetap kita kembangkan. Nanti kalau ada turis atau wisatawan datang, kita sambut dengan budaya lokal dan nanti selanjutnya kita bawa ke arah geowisata tersebut. Ya. Ini juga sosial demokrasi, sumber daya alam dan lingkungan itu juga sangat penting sekali. Karena jumlah penduduk, ada daerah Sidoasri yang di sana itu dulu dinamakan Pantai Perawan, tapi sekarang dinamakan Pantai Sidoasri. Itu
jumlah penduduknya terus bertambah. Banyak yang tidak mau keluar ketika pernikahan sehingga menambah jumlah penduduk tersebut. Memang sudah terjadi cukup bagus pengelolaannya, ada Pok Darwis, kelompok sadar wisata, Pok Maswas, Karang Taruna, ada Satsibat, PMI yang berhubungan dengan kebencanaan pun juga sana ada, MSR, Malang Selatan Rescue juga ada, sehingga ini sangat mendorong sekali atau sangat mendukung sekali untuk terjadinya kedatangan manusia, yaitu para wisatawan. Aspek sejarah daerah tersebut juga sangat bagus sekali, dan aspek sejarah secara geologi dapat kita ketahui dari peta-peta geologi, juga sumber potensi alam, banyak juga situs-situs yang perlu dikembangkan yang masih bagus, di samping mungkin situs-situs bisa bentuk goa, pantai, sumber air terjun dan sebagainya, tanaman kakao, kopi, dan pengolahan batu tebing area Gunung Geger ya. Jadi jadi nilai-nilai masyarakat lokal di sana ternyata masih sangat tinggi, sangat bagus sekali, sehingga ketika kita datang itu betul-betul masih belum individualis, masih kita disambut. Saya ke sana itu langsung dipikirkan kopi asli Lenggok Sono yang sangat bagus sekali, enak sekali, dan pulang kita dibawai kopi tersebut dengan lobster yang besar-besar di arah sana, itu juga bisa membawa untuk menarik wisatawan. Ini juga adanya potensi-potensi budaya ini sangat penting sekali untuk kita sebagai pendukung saat itu, pendukung di geowisata, karena geoculture itu juga sangat penting sekali. Jangan sampai geoculture ini rusak sehingga geowisata itu akan berkurang nilainya. Ini ada sebuah penambangan batu piropilit yang sudah mulai sejak tahun 1980-an dulu di daerah Argotirto, dan ini juga setiap tahun ketika belum terjadi pandemi kita kunjungi untuk kuliah lapangan geologi mahasiswa teknik geofisika khususnya, dan juga mahasiswa Paskasarnya, karena di sini kita bisa ketahui apa sebetulnya piropilit itu apa, dan pulang bawa sampel yang kita bisa analisis selanjutnya. Ya, ini kesehatan, infrastruktur, sosial dan sebagainya itu perlu kita jaga. Karena apa? Nantinya harus kita jaga. Nantinya ketika terjadi geowisata yang cukup baik, masyarakat banyak datang, rasa iri dari masyarakat tersebut akan ada. Sehingga ini harus kita jaga mulai awal, dibuat kelompok-kelompok, ada yang bertanggung jawab, sehingga nanti bisa para wisatawan bisa diarahkan ke tempat-tempat yang memang mungkin akan membeli craft atau akan menginap dan sebagainya. Itu bisa kita koordinir dan tidak sampai terjadi penumpukan pada sebuah tempat. Ini keinginan kita itu adalah berbasis masyarakat. Jangan sampai terlalu tinggi investor, terlalu banyak investor yang nanti wisatawan itu nanti numpuknya itu ke investor bukan ke masyarakat. Padahal kita inginnya adalah masyarakat lokal lah yang akan kita kembangkan dan kita tingkatkan pendapatannya. Ya. Ini juga warisan sosial ekonomi, warisan budaya ini sangat penting sekali. Situs cerita-cerita rakyat di sana juga banyak sekali yang itu perlu kita hidupkan. Sebagai contoh, pernah sebuah contoh, ini ada sebuah gua itu ada orang yang bertapa, Mas. Gua orang bertapa di situ. Itu yang bisa mengetahui adalah orang tertentu, folklore dari situ, dan itu dipercaya sehingga itu adalah sebuah cerita-cerita yang nanti akhirnya bisa menjaga lingkungan tersebut. Masyarakat masih mempercayai adanya hal-hal itu. Tujuan utamanya adalah supaya tidak semau-maunya dalam mengelola lingkungan yang ada di sana. Demi ekonomi, maka keberlangsungan sustainable dari lingkungan itu nanti bisa rusak. Ya.
Jadi karakteristik umum untuk sosial ekonominya ini adalah ada potensi tambang dan non tambang, sehingga ini juga perlu kita laksanakan, kita wujudkan di dalam geowisata ini. Kalau tambang yang sudah jadi ya sudah kita, tapi jangan sampai tambang-tambang tersebut nantinya mengembang dan mendapatkan sebuah kenyataan bahwa tambang ini justru merusak potensi geowisata. Jadi ada 3 gabungan. Jadi yang pertama yang non fisik, bisa jadi intangible ini ya, bentuk-bentuk yang intangible-nya ini penyuluhan wilayah khas gabungan pemerintah dan desa yang nanti akan melaksanakan lokal budaya, kearifan lokal dan budaya, mitos ini perlu juga tetap dipelihara. Karena itu adalah folklore yang itu nanti cerita-cerita rakyat nanti akan bisa untuk menarik masyarakat-masyarakat yang akan datang sana. Juga ini penghijauan pohon besar jangan sampai ditebang ini. Bukan karena itu ada penunggunya tertentu, tetapi itu pohon besar itu sebetulnya adalah penjaga lingkungan yang ada di situ. Jadi potensi dalam lingkungan sosial simbolik ini ada beberapa, ini ada upacara adat di sana, ada seni budaya, ada mitos dan kebudayaan, ada pola kehidupan masyarakat. Ini semuanya perlu kita lestarikan, jangan sampai kita karena kita mempunyai pandangan ini tidak boleh nanti rusak. Jadi seandainya harus ada penyesuaian yang mana jangan sampai kebudayaan masyarakat lokal itu bisa tergerus atau rusak sehingga tidak jadi menarik lagi untuk geowisata, geoheritage-nya, geoculture-nya tidak menarik lagi. Sehingga dari sini maka ada konsep model pengembangan geowisata yang Malang Selatan yang goal akhirnya adalah geopark target itu. Jadi geopark requirement dan ekonomi faktor ini. Ada beberapa ini, environment contingency factor, ada infrastruktur, carrying capacity, NGO, government organization dan non-government organization. Yang kepeloporan pembangunan itu ada directive, supportive, partisipatif, dan achievement oriented. Dan yang terakhir subordinate, contingency, factor, local of control, experience, perceive, ability, dan sebagainya. Ini adalah mendapat goal yang diungkapkan oleh Robert J. House, yaitu pemprakarsa geowisata yang pertama di dunia. Ini saya kira ini tadi gambar terakhir, yaitu daerah Watu Anjlok. Ini bagus sekali. Terima kasih sampai di sini. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat dan mari kita berkunjung ke daerah Malang Selatan yang merupakan daerah geowisata yang itu sangat indah dan perlu kita datangi, dan perlu kita juga meyakinkan ke masyarakat agar geowisata yang ada di daerah sini bisa dikembangkan, bisa lebih baik, tidak mengambil hal-hal yang ada kaitannya dengan geologi dan pulang nanti tidak usah membawa sampel, karena kalau satu orang membawa sampel batuan nanti akan rusak juga situs yang tersebut. Sekian, terima kasih, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.